Salam, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang Immanuel. Karena Yesus itu disebut Immanuel. Dan saya percaya ketika kita mengerti akan hal ini dan kita berusaha untuk menjadikan Yesus itu Immanuel dalam hidup kita, maka saya percaya kita akan menjadi hidup yang diberkati Tuhan. Nah, sebelum saya lanjut, hari ini kita membacakan satu ayat yang saya ambil di dalam Matius pasal 1, Injil Matius pasal 1, ayat yang ke-23. Ini nubuatan tentang Yesus, ya. Matius 1 ayat 23 berkata demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Immanuel artinya Allah menyertai kita. Allah itu adalah Sang Pencipta. Dia adalah pribadi yang sangat luar biasa, yang berkuasa, dan Allah itulah sumber segalanya. Dia adalah sumber pertolongan, dia sumber perlindungan, dia adalah sumber segala sesuatu yang kita butuhkan. Dia sumber mujizat, dia sumber keajaiban, dia sumber berkat-berkat jasmani, dan semua yang dibutuhkan manusia, Allah itu adalah sumbernya. Dan kalau dia menyertai kita, maka hidup kita menjadi hidup yang luar biasa. Dan Yesus itu dikatakan Immanuel, sebab di dalam Yesus Allah menyertai kita. Artinya semua orang yang percaya kepada Yesus dan sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepadanya dan hidup seturut kehendaknya, maka Allah yang adalah sumber segalanya akan menyertai kita. Dan kalau dia menyertai kita, hidup kita akan menjadi hidup yang luar biasa. Di dalam Alkitab, contohnya bangsa Israel. Bangsa Israel itu disertai oleh Tuhan, yang ditunjukkan dengan penyertaian Tuhan lewat tiang awan dan tiang api. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka dituntun oleh tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa, karena perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan itu mereka melewati sebuah padang gurun, dan cuaca di padang gurun itu sangat luar biasa. Kontras antara malam dan siang. Kalau siang sangat panas terik, sedangkan malam sangat dingin. Itu sebabnya penyertaian Tuhan membuat mereka nyaman dalam perjalanan, karena ada tiang awan di siang hari membuat mereka tidak kepanasan, dan ada tiang api di malam hari membuat mereka tidak kedinginan. Itulah penyertaian Tuhan. Bukan di situ saja. Ketika mereka dikejar oleh bangsa Mesir, dan ketika Musa berteriak kepada Tuhan, minta pertolongan karena bangsa Mesir, tentara Mesir sengaja mengejar mereka. Musa berdoa dan Tuhan bilang, Musa, angkat tongkatmu. Ketika dia angkat tongkat, maka laut Teberau itu terbelah dua. Kemudian Tuhan menyuruh Musa, perintahkan kepada bangsa Israel, lewati laut itu di tanah yang kering. Ketika laut itu sudah terbelah dan mereka melewati laut itu, mereka dengan semua anak-anak, semua hewan yang mereka bawa itu menyertai itu. Artinya mereka tidak bisa berjalan cepat. Sementara tentara Mesir mengejar mereka dengan kuda dan kereta. Itu sebuah perjalanan yang sangat kontras. Tentara Mesir mengejar dengan kereta dan kuda. Orang Israel berjalan kaki sambil menggiring ternak mereka. Itu dua rombongan dengan kecepatan yang berbeda. Tetapi kita tahu bersama bahwa bangsa Mesir, tentara Mesir tidak bisa mengejar bangsa Israel. Kenapa? Dikatakan dalam firman Allah, tiang awan itu tiba-tiba pindah di belakang perjalanan bangsa Israel.
Dan Tuhan membuat roda kereta tentara Mesir itu berputar lambat sehingga mereka tidak bisa mengejar. Semalam-malaman mereka menyeberang laut. Tentara Mesir tidak bisa mengejar. Dan ketika bangsa Israel sudah ada di seberang, Tuhan katakan kepada Musa, Musa, angkat tongkatmu. Ketika Musa mengangkat tongkat, laut Teberau itu tertutup kembali dan tentara Mesir mati lemas di dalam laut Teberau. Kenapa ini terjadi? Karena Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang memiliki kuasa yang tidak terbatas, Allah sumber mujizat, Allah sumber keajaiban itu menyertai bangsa Israel. Itu sebabnya kita harus tahu bahwa penyertaian Tuhan itu luar biasa. Immanuel itu luar biasa kalau kita alami dalam hidup kita. Simon dan kawan-kawan sama. Ketika mereka menangkap ikan di danau Galilea, semalam-malaman, kata Simon, kami bekerja keras. Itu menunjukkan sebuah profesionalisme di dalam bekerja. Mereka bekerja secara profesional. Semalaman tidak mendapat apa-apa. Tetapi ketika pagi harinya, Yesus bilang, Simon, tebarkan jalanmu, kita akan menangkap ikan. Hanya beberapa menit atau mungkin cuma 1-2 jam, mereka bisa menarik banyak ikan. Sangat berbeda, sangat kontras ketika tidak bersama Yesus, tidak disertai oleh Yesus, dan ketika disertai oleh Yesus. Itu sangat berbeda. Kenapa? Yesus itu adalah Allah. Dia adalah sumber segalanya. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia berkuasa untuk melakukan keajaiban sehingga Simon dan kawan-kawan menerima pertolongan yang ajaib. Haleluya. Saya percaya ketika kita semua disertai oleh Tuhan, maka kita juga akan mengalami keajaiban Tuhan. Itu sebabnya kita perlu untuk menjadi pribadi-pribadi yang disertai oleh Tuhan. Nah, bagaimana cara agar supaya kita disertai oleh Tuhan? Tuhan rindu kita menjadi orang-orang yang takut kepadanya, orang-orang yang beribadah kepadanya, setia kepada Tuhan, mengasihi Dia dengan segenap hati. Karena itulah yang dirindukan oleh Tuhan. Kita melakukan kehendak-Nya, yaitu melakukan hukum-hukum yang sudah digariskan, ditetapkan oleh Tuhan itu sendiri, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadilah pribadi yang suka peduli dengan sesama, saling membantu, saling menolong. Saya percaya ketika kita hidup menyenangkan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Dan percayalah, kalau Tuhan menyertai hidup kita, keajaiban pasti terjadi, mujizat pasti terjadi, pertolongan pasti terjadi, pembalikan keadaan pasti terjadi, perlindungan yang sempurna akan terjadi dalam hidup kita, dan hidup kita akan menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur firman Allah yang ajaib mengingatkan kami bahwa kalau Engkau menyertai kami, Immanuel itu ada dalam hidup kami, kami akan menjadi orang-orang yang diberkati. Itu sebabnya menjadi doa kami, Tuhan tolong mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu, agar supaya Engkau akan terus berjalan bersama kami, Engkau akan menyertai hidup kami, sehingga hidup kami, setiap langkah hidup kami akan diwarnai dengan keajaiban, dengan mujizat, dengan berkat-berkat, dengan kesuksesan, dengan keberhasilan dalam hidup kita. Sebab Engkau, Allah pencipta serba sekalian alam, ada menyertai kami. Terima kasih banyak Bapa. Ampuni dosa kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.